warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah masih ada dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Islam iman yang ada dalam diri kita. Masih melanjutkan kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah, dan juga melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang masalah waktu, agar kita menjaga waktu kita. Sampai pada poin yang ketiga kemarin, tentang faktor utama yang menjadikan orang itu menyepelekan atau mengabaikan umurnya, waktu yang Allah berikan, yaitu karena kekosongan roh dan tidak ada gambaran yang sempurna akan tujuan diciptakannya manusia ke dunia ini. Maksudnya, kalau sekarang semua manusia itu menyadari kalau dirinya diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah, maka insya Allah dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Makanya kalimat terakhir yang kemarin kita kaji, yaitu kita harus menyadari bahwasanya yang namanya umur kita itu perkara yang mahal, perkara yang bernilai, maka harus dimanfaatkan, harus diramaikan dengan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, perkara-perkara yang bermanfaat khususnya di hari esok setelah kehidupan dunia ini. Jangan kita menunda-nunda waktu, jangan kita habiskan umur kita untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal yang sifatnya kelalaian, atau mungkin barangkali traveling untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau untuk mengumpulkan harta yang itu akan melalaikan kita dari tugas pokok kita di dunia ini. Karena Nabi SAW bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia itu berangkat, pergi. Setiap manusia itu beraktivitas di dunia ini. Faba'i'un nafsahu, kata Nabi, maka dia jual dirinya. Dia jual dirinya, famu'tikuha au mubikuha, maka dia akan membebaskannya atau dia malah membinasakannya. Maksudnya kita di dunia ini sedang berdagang, berjual beli dengan Allah. Tempatnya di mana? Tempatnya di dunia ini. Jadi pasarnya ini dunia ini. Dengan siapa kita berjual beli? Dengan Allah. Ya. Dengan siapa kita berdagang? Kita berdagang dengan Allah. Yang kita jual adalah diri kita. Yang akan kita dapatkan dua. Maksudnya salah satu dari dua hal. Kalau enggak surga ya neraka. Makanya kalau kita selamatkan diri kita, berarti yang akan kita dapatkan insya Allah surga. Tapi na'udzubillah wal'iyadu billah, kalau kita tidak menjaga diri kita, maka yang akan kita dapatkan adalah neraka. Makanya kita berusaha memanfaatkan waktu yang ada. Selanjutnya, poin yang keempat dari masalah pentingnya waktu dan tugas kita menjaga waktu, yaitu annal waqta yamdi sari'an.
bahwa waktu itu berjalan, berlalu dengan cepat. Waktu ya, itu berjalan dengan cepat. Berjalan cepat maksudnya apakah yang namanya waktu itu terbang? Kan tidak. Ya, waktu itu enggak terbang gitu. Tapi mengapa kita merasa bahwasanya waktu kok berjalan dengan cepat? Sebenarnya begini. Kita lihat diri kita masing-masing. Ya, waktu begitu cepat ketika kita lagi bahagia. Kalau kita itu lagi senang, kenapa kok cepat gitu? Tapi kalau kita itu lagi misalnya menderita, sengsara, kadang waktu kok terasa lama. Waktu begitu cepat kalau kita lagi senang, lagi gembira. Tapi coba, kalau kita lagi menunggu, itu waktu kayak lama banget. Bukankah yang namanya waktu itu kan sama? Dari detiknya, menitnya, jamnya, hari, pekan, kan sama. Ya, 1 jam 30 menit. 1 hari 24 jam. Kan sama semuanya. Ya. Yang namanya 1 tahun 12 bulan kan sama semuanya. Tapi mengapa kadang orang itu merasakan ada yang cepat, ada yang tidak gitu. Sebenarnya kalau kita memanfaatkan waktu dengan baik, maka waktu itu tidak akan begitu terasa cepat. Karena kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Nah, sekarang caranya bagaimana? Agar waktu itu tidak begitu cepat sekali gitu ya. Meskipun semuanya orang pasti merasakan waktu itu cepat. Tapi bagaimana biar kita itu terasa waktu itu tidak begitu cepat? Maka yang pertama, poin yang pertama, itu dalam kehidupan sehari-hari, coba kita itu kalau bangun di awal waktu. Ya, bangunnya kita itu di awal waktu, sebelum subuh lah. Tentunya, biar bisa bangun di awal waktu, ya, itu caranya kita kalau tidur jangan kemalaman. Karena orang yang memanfaatkan waktu di awal hari, bahkan sebelum subuh dia sudah memanfaatkan kesempatan itu, maka itu akan membuat dirinya mendapatkan keberkahan. Jadi kalau awal waktu sudah dia manfaatkan dengan baik, dia akan dapatkan keberkahan. Karena Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini pertama. Yang kedua, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Terutama dengan sholat 5 waktu sebagai patokannya. Ya, ini nanti akan ada pembahasan secara detail tentang masalah sholat 5 waktu ini. Maksudnya, sholat 5 waktu ini harus jadi patokannya. Karena yang lain nanti akan mengikuti. Makanya pantas sholat 5 waktu itu merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab. Karena yang lain nanti mengikuti. Jadi kalau sholat 5 waktunya itu sudah teratur, pasti amalan-amalan yang lain akan teratur. Sehingga ini yang akan dihisab pertama kali sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat. Perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat dari amalannya adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, kata Nabi. Kalau salatnya baik, maka sungguh dia akan beruntung dan sukses. Tetapi kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia merugi, ya, dan juga akan sengsara. Maka ini yang kedua, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, ya, supaya waktu itu tidak begitu cepat berjalan, mengambil waktu istirahat yang cukup. Coba sekarang, dalam kehidupan sehari-hari,
Jika istirahat kita itu tidak cukup, itu akan mempengaruhi ke sisi kesehatan kita. Ya, orang kalau istirahatnya nggak cukup, itu akan terpengaruhi sisi kesehatannya. Sehingga kalau sisi kesehatannya kurang bagus, maka juga kondisi dirinya tidak akan pernah baik. Yang selanjutnya nanti menjalankan aktivitas apapun sampai urusan ibadah pun tidak akan pernah nyaman. Kenapa? Istirahatnya nggak cukup. Maka sebenarnya supaya orang itu tidak merasa waktu itu berjalan begitu cepat, kadang juga butuh istirahat yang cukup. Lalu yang keempat, ya, hilangkan pikiran-pikiran yang kacau. Hilangkan pikiran-pikiran yang kira-kira itu akan membuat diri kita itu kacau balau. Sebaliknya, banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi, aku itu bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kalau orang berprasangka baik kepada Allah, maka kehidupannya juga akan baik. Dan waktu berjalan begitu biasa kan gitu. Sehingga dalam hidup ini, dalam hidup yang kita jalani, kita berprasangka baik, memunculkan adanya sikap optimis dengan apa yang kita hadapi. Serta yang kelima, poin yang kelima dalam urusan bahwa waktu kadang berjalan dengan begitu cepat, itu butuh kita itu melakukan aktivitas yang bermanfaat serta berkesinambungan. Nah, aktivitas yang manfaat dan dilakukan terus-menerus, itu insya Allah menjadikan kita itu tidak menyesal dengan waktu yang begitu cepat berlalu. Yang penting kita punya amalan yang itu dilakukan terus-menerus, terutama amal baik yang dimaksud di sini, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu amalan yang dilakukan terus-menerus, meskipun sedikit. Makanya intinya di sini supaya kita tidak merasa waktu itu cepat berlalu, kita manfaatkan dengan amaliyah yang sifatnya terus-menerus. Karena ada pepatah mengatakan al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau orang barat mengatakan time is money, ya. Waktu itu uang. Tapi pepatah Arab mengatakan waktu itu kas-saif, seperti pedang. Kenapa? Itu sesuatu yang kita gunakan. Tinggal untuk apa ini? Illam taqta'hu qata'aka. Jika tidak kamu gunakan untuk memotong, maka dia yang akan memotongmu. Jika tidak kamu gunakan, maka dia akan menggunakan dirimu. Jadi itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi harus kita gunakan dengan baik. Kata penyair mengatakan, daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu, innal hayata daqaiqu wasawani. Detak-detak hati atau detak-detak jantung seseorang itu berkata kepadanya, innal hayata daqaiqun wasawani, sesungguhnya kehidupan itu adalah berisi menit-menit dan detik-detik. Farfa li nafsika ba'da mautika dzikraha fadzikru lil insani umrun sani. Maka angkat untuk dirimu setelah kematianmu dzikraha, sadarnya diri. Artinya kita itu harus menyadari diri kita. Fadzikru lil insani umrun sani, karena zikir bagi manusia, sadar bagi manusia itu adalah umur kedua. Kita ini diberi umur oleh Allah kan, ya. Kita diberi nikmat oleh Allah berupa umur ini, waktu yang Allah berikan. Tapi ada umur kedua apa? Sadarnya kita. Kalau kita sadar berarti kita itu
istilahnya seperti diberi umur yang kedua, yaitu sadar. Tapi kalau nggak sadar, dia cuma diberi umur, tapi dirinya nggak menyadari. Berarti dia cuma diberi satu umur. Tapi kalau dia sadar, maka berarti itu ibarat umur yang kedua. Ada sebuah riwayat tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam hidup lebih dari 1000 tahun. Karena beliau berdakwah saja selama 950 tahun. Ya, alfu sanatin illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. Nah, itu Nabi Nuh dalam berdakwah. Tentunya umurnya lebih dari itu. Ketika datang malaikat maut untuk mencabut rohnya, malaikat berkata, ini dalam sebuah riwayatnya, malaikat berkata kepada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya umran, kaifa wajadta dunya? Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana engkau jumpai dunia ini? Kan ini umurnya panjang, 950 tahun saja dalam dakwah, umurnya lebih dari itu, menurut para ulama. Meskipun ada juga yang mengatakan, enggak, kurang dari, memang itu umurnya 950 tahun, karena umur yang terpanjang Nabi Adam. Sedangkan umur manusia yang lain terus berkurang dan berkurang. Intinya, di sini Nabi Nuh itu umurnya juga 1000 tahun atau 950 tahun. Ketika ditanya, bagaimana engkau jumpai dunia ini ketika engkau diberi umur yang begitu panjang? Faqala Nuh, maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wajadtuha kadarin laha babani dakhaltu min ihdahuma wa kharajtu minal akhar. Kata Nabi Nuh, aku jumpai dunia ini seperti satu rumah, ya, seperti suatu rumah yang rumah ini punya 2 pintu. Aku masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Maksudnya, aku itu jumpai dunia ini, itu seperti kayak orang masuk ke dalam satu rumah, terus dia keluar dari rumah tersebut. Berarti dia di dalam rumah itu tidak lama. Kenapa? Dia masuk ke dalam rumah tersebut dari satu pintu, terus dia keluar dari pintu tersebut. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya mal masafatu al fariqatu bainal babil awal wal babis sani, ya, yaitu jaraknya yang memisahkan antara satu pintu dan pintu kedua, yaitu orang itu cuma masuk saja. Orang ketika masuk ke dalam rumah dari satu pintu, dia masuk lalu keluar lagi. Nah itulah di situ. Nanti kan nggak panjang gitu, nggak lama. Meskipun umurnya 950 tahun, bahkan ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. Jadi semua yang diberi umur panjang saja menganggap hidup di dunia ini cuma sebentar. Makanya Allah mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawnaha, seolah-olah ketika mereka itu melihat dunia ini, mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali hanya 'ashiyatan aw duhaha. Hanya seperti orang berada di sore hari atau pagi hari. Jadi kayak sebentar gitu. Orang kalau berpikir juga gitu. Saya misalnya tahu tentang kamu dulu, kamu masih kecil sekarang. Nah, misalnya ketemu, misalnya Bu, jenengan itu ketemu dengan anak yang sudah gede. Kemarin saya jumpai kamu itu masih kecil, padahal baru kemarin itu. Saya masih ingat kan gitu. Dan seperti itu nanti manusia akan merasa bahwasanya hidup di dunia ini itu cuma sebentar. Karena Allah tadi mengatakan, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
Seolah-olah di hari ketika mereka melihat kehidupan ini, mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali hanya sesaat. Hanya waktu sore atau paginya. Maka dari itu, ini mengharuskan seorang muslim agar berusaha mengatur waktu dengan baik. Memanfaatkannya sebelum orang itu menyesal karena sebab waktunya tersia-siakan. Sampai ada nasihat sebagian ulama salaf mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat alayya fihi syamsuhu naqasa fihi umri wa lam yasdad amali." Kata sebagian ulama salaf, tidaklah aku menyesali sesuatu seperti penyesalanku pada hari ketika matahari itu terbenam. Jadi orang ketika matahari terbenam, dia akan merasa apa? Naqasa fihi umri, berarti umurku berkurang. Walam yasdad amali, tapi amalanku kok enggak tambah. Ini penyesalan yang paling akan banyak disesali oleh manusia. Karena sekarang seharian tiba-tiba sampai sore, lah aku tadi ngapain gitu. Dari pagi sampai sore ini ngapain ini misal. Dan itu terjadi setiap hari gitu. Makanya mereka para ulama salaf itu enggak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Juga seorang penyair mengatakan, "Fa ya laita syababa ya'udu yauman." Ini ada yang mengatakan ini syairnya Abul Atahiyah. "Fa ya laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Bakaitu 'ala syababi bidam'i 'aini falam yufidil buka'u walan nahibu." Faya laita syababa ya'udu yauman, maka andai kata masa muda itu suatu saat bisa kembali. Fa ukhbirahu bima fa'alal masyib, pasti aku akan beritahukan apa yang dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Jadi orang yang lanjut usia ya, orang yang sudah tua, itu sebenarnya kalau mengharapkan, meskipun ini berangan-angan namanya, bukan mengharap. Berangan-angan andai kata masa muda itu bisa kembali lagi, atau orang itu bisa kembali lagi kepada masa mudanya, pasti dia akan beritahukan bahwa apa yang dialami oleh orang tua itu beda dengan yang dialami oleh anak muda. Orang tua kan merasa, saya dulu kepengen belajar, tapi sekarang sudah tua, beda sekarang dengan dulu. Kemudian juga dari segi aktivitas-aktivitas yang lain. Ternyata orang ketika sudah tua itu merasa banyak sisi kelemahan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, "Wallahu ja'ala lakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Ya. Wallahu khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian itu dari kelemahan. Dari awalnya lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah lemah Allah jadikan kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah jadikan sesudah kuat lemah kembali dan menjadi beruban. Bakaitu 'ala syababi bidam'i 'aini. Aku menangisi masa muda dengan tangisan air mataku. Falam yufidil buka walan nahid, tetapi menangis itu, meratapi dan menangis itu enggak manfaat. Karena memang tidak akan mungkin kembali gitu. Waktu yang dirasakan, yang dialami oleh setiap manusia enggak akan pernah kembali. Sebagaimana kalau orang itu sudah mengalami masa tua ya, dia enggak mungkin lagi kembali kepada masa muda. Itu sudah perkara yang mustahil. Ini ya, poin yang keempat, bahwa yang namanya waktu itu berjalan dengan cepat. Nah, sekarang poin yang kelima, yaitu tanzimul waqt, yaitu mengatur waktu. Dan ini tadi sudah disinggung. Kalau orang sudah menyadari bahwa waktu itu begitu cepat berlalu,
Berarti tugasnya harus apa? Mengatur waktu. Sekarang agama kita Islam. Agama Islam itu begitu perhatian supaya pemeluknya, supaya kaum muslimin mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Yang para ulama mengatakan dengan kalimat amalul yaumi wal lailah, yaitu amalan dalam sehari semalam. Aktivitas dalam kehidupan sehari semalam. Itu harus diatur. Dan Islam punya perhatian besar ditinjau dari dua sisi. Ya, Islam begitu perhatian, dengan perhatian yang besar, sangat perhatian dengan masalah mengatur waktu itu dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Al-Quran, Sunnah Nabi, ya, itu menjelaskan tentang pentingnya waktu, tentang pentingnya umur manusia dalam kehidupan ini. Ya, yang namanya waktu itu sangat penting. Bukti pertama tadi, atau sisi yang pertama, Quran dan Sunnah itu sangat perhatian akan pentingnya waktu. Ini sisi pertama. Sisi yang kedua, dari sisi penentuan waktu-waktu ibadah, baik yang bersifat jasmaniyah atau ibadah-ibadah yang bersifat maliyah. Ini Islam memberikan ketentuan-ketentuan waktu seperti sholat, puasa, haji, zikir, istighfar. Ini ada ketetapan, ya, ada penentuan waktunya. Dan juga demikian pula ibadah-ibadah yang bersifat maliyah, yang bersifat harta. Itu juga ada penentuan waktunya. Kita lihat di sini satu persatu. Dari ibadah-ibadah yang bersifat jasmaniyah atau badaniyah, pertama sholat ini. Yang ini tadi sudah kita singgung. Sholat itu menjadi ukuran standar bagi kita. Kita itu memanfaatkan waktu, mengatur waktu dengan baik atau tidak, lihat sholatnya dulu. Kalau orang itu dengan sholatnya nanti dulu, nanti pekerjaan yang lain juga sama. Ya, aktivitas yang lain coba aja, mesti sama. Kalau orang dengan sholatnya dia semangat gitu ya, semangat bahkan sebelum waktunya dia sudah siap-siap. Nanti untuk urusan yang lain juga sama, karena itu memang betul-betul jadi standar. Karena 5 waktu ini kalau dia lakukan dengan begitu baik, imbasnya itu luar biasa. Dalam sehari kan 5 waktu ini ya seperti penguasa gitu, seperti yang menentukan. Kalau dari mulai salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini teratur. Nanti urusan-urusan yang lain juga teratur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ini kata Allah, kitaban mauquta, kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Kalau misalnya begini, ada orang yang dia kalau sholat itu selalu telat. Nanti mbok undangan apapun telat, coba aja. Ya, dia kalau dapat undangan ya telat, kenapa sih? Sholatnya biasa telat. Nanti dulu kan gitu. Nanti urusan yang lain juga telat. Kalau orang dalam urusan salatnya dia bisa konsentrasi, nanti urusan yang lain pun dia bisa konsentrasi. Tapi kalau salatnya saja sudah nggak konsentrasi, nanti pekerjaan yang lain pun sama, ya, aktivitas yang lain pun sama.
Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya kita menjaga salat-salat kita. Dan banyak sekali ayat-ayatnya. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat dan juga salat pertengahan. Ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat subuh. Meskipun yang rajih adalah salat asar. Lihat di ayat yang lain. Surat Al-Isra ayat yang ke-78 Allah mengatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi, dirikanlah salat karena tergelincirnya matahari, yaitu salat duhur, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Berarti asar, maghrib, isya. Duhur, asar, maghrib, isya. Ini sudah disebutkan. Wa Qur'an al-fajri, dan salat di waktu fajar. Salat apa? Salat fajar, salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dirikan salat mulai tergelincir matahari ke arah barat, itu salat duhur. Terus sampai asar, maghrib, isya, lalu subuh. Ini kalau orang sudah membiasakan melakukannya dengan teratur, betul-betul akan punya pengaruh. Dikatakan di sini, ini aturan waktu salat 5 waktu. Semuanya ini dalam satu ayat tadi, surat Al-Isra ayat 78. Diawali dari tergelincirnya matahari, kan duhur. Ya, terus asar, maghrib, isya, lalu waktu pagi yaitu subuh tadi. Bahkan sampai urusan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail juga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, apalagi qiyamul lail itu juga nanti punya pengaruh tersendiri dalam diri seseorang. Kalau orang itu qiyamul lail, dia biasa menjaganya, kemudian biasa dia lakukan dengan ikhlas, nanti dalam kehidupan sehari-harinya dia juga bisa ikhlas. Tapi kalau sudah salatnya, terutama yang wajib, misalnya dia hanya ingin mendapatkan pujian orang, nanti amalan-amalan yang lain juga sama. Qiyamul lail di sini, ya. Karena Allah perintahkan, meskipun ini perintah, ya sifatnya sunnah, wa minal laili fasjud lahu. Dan dari sebagian malam maka sujudlah kamu kepadanya. Ini perintah untuk Nabi SAW, tapi juga berlaku untuk umatnya, meskipun bagi umatnya hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan 8. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu sudah selesai dari satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu sudah selesai dari satu perkara, maka kerjakan perkara yang lain. Karena kalau tidak, ini waktu yang kita miliki akan terbuang dengan percuma. Selesai dari satu urusan, pasti akan datang urusan-urusan yang lain. Makanya fansab, maka kerjakan yang lain. Tegak gitu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu maka berharaplah. Ternyata yang namanya sholat, terutama di sini, dari duhur dia sudah jalankan dengan baik. Nanti asar, habis asar nanti ada maghrib, habis maghrib nanti ada isya, dan terus sampai subuh. Apalagi Nabi SAW juga menekankan sholat-sholat tertentu. Sholat-sholat tertentu yang memang sangat dianjurkan. Meskipun yang lain juga sama. Contohnya sholat subuh dan asar. Nabi SAW memberikan dorongan secara khusus. Salah satunya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat
di dua waktu yang dingin, yaitu salat subuh dan asar, dakhalal jannah. Kata Nabi, maka dia akan masuk surga. Loh, kalau salat yang lain emang nggak disebutkan, kenapa kan gitu ya? Kan di sini Nabi cuma memberikan dorongan, barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, yaitu maksudnya salat subuh dan salat asar. Dan ini salat yang paling berat loh dilakukan oleh kaum muslimin. Waktu subuh jelas karena manusia itu lagi asik-asiknya tidur. Atau mungkin dia sedang masih melepas kelelahannya, kecapeannya. Ya, dia capek, dia tidur. Asar juga sama. Dia itu melepas lelahnya dari beraktivitas. Tapi ini dua waktu di mana orang itu merasakan sejuk gitu. Makanya disebut sholal bardain. Salat di saat kondisi sejuk atau dingin. Salat subuh kondisinya juga dingin ya, atau kondisinya sejuk. Asar juga sama. Maka sampai Nabi SAW mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan menghadapi salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar, faf'alu, kata Nabi, lakukan. Artinya jangan sampai dua salat ini kalian keteteran. Ya, jangan sampai kalian itu menyerah gitu. Jangan sampai kalian itu terkalahkan untuk menghadapi dua salat ini. Justru orang itu harus berusaha tegar. Meskipun kadang dorongan-dorongan hawa nafsu syaitan itu juga banyak gitu. Dorongan hawa nafsu misalnya orang baru pulang dari pekerjaan, misalnya dari aktivitas di siang hari kan capek ya, istirahat dulu lah, sholat ya nanti. Itu nafsunya itu seperti itu. Apalagi dari setan juga ngocok-ngocoki terus. Supaya kita itu meninggalkan sholat asar dan subuh ini. Makanya dorongannya lebih berkuat nih, supaya orang menjaga dua sholat ini. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, dia berada dalam jaminannya Allah. Orang kalau bisa melaksanakan salat subuh, dia berada dalam jaminan Allah. Lalu Nabi mengatakan, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'. Janganlah sekali-kali Allah menuntut sesuatu dari jaminannya. Kalau kita itu bisa salat subuh dengan baik, yang berarti kita dalam jaminan Allah. Jangan sampai Allah menuntut kita karena jaminan yang Allah berikan, yaitu dengan kita menjaga salat subuh kita. Kalau kita itu tidak menjaga lagi, itu berarti Allah tuntut jaminan itu. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatih bisyai'in. Jangan sekali-kali Allah itu menuntut sesuatu dari jaminannya. Kenapa? Fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bisyai'in yudrikuhu summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Karena barang siapa yang dituntut oleh Allah sesuatu dari jaminannya, ya, kalau jaminannya sudah dituntut oleh Allah, padahal Allah sudah menjamin, tapi karena dia tidak memenuhi syarat-syaratnya gitu, apa konsekuensinya tidak dia jalankan, padahal dia sudah diberi jaminan. Karena dia tidak menjalankan, Allah tuntut, dan barang siapa yang Allah sudah tuntut, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengelak darinya. Yudrikuhu, pasti Allah akan menjumpainya. Summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam, kemudian Allah akan melemparkannya atau Allah akan menelungkupkannya di neraka jahannam. Jadi itu jaga salat kita, salat subuhnya terutama. Karena banyak yang kadang mengulur-ulur waktu. Dan juga salat asar juga sama. Coba kalau salat yang lain, duhur, masih banyak orang yang sesuai dengan waktunya.
Maghrib apalagi. Maghrib itu banyak yang semangat. Bahkan kalau waktu maghrib rata-rata masjid itu ramai. Waktu di mana masjid itu paling ramai kapan? Maghrib. Karena ya mereka sudah lepas dari aktivitas. Tinggal masuk waktu malam. Maka paling banyak itu di waktu maghrib yang namanya masjid-masjid itu ramai. Tapi sekarang Isya dan subuh. Ya, Isya banyak sekali yang meninggalkannya. Karena dia sudah ingin istirahat gitu. Sehingga kadang apalagi sudah makan, ya sudah tinggal dia ingin tidur gitu. Dan banyak yang kadang Isyanya itu terkalahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jaminan, ya jangan Allah menuntut jaminan tersebut gitu. Karena kalau sudah dituntut oleh Allah karena sebab ini orang sudah dapat jaminan tapi malah dia tidak memenuhi syaratnya gitu, atau tidak komitmen dengan syarat tersebut, ya jaminannya dicabut lagi kan gitu. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, orang itu misalnya diberi jaminan. Ya, orang itu diberi jaminan. Ya, jaminan entah apa sajalah. Nah, tapi ternyata dia nggak memberikan timbal balik gitu, atau syarat untuk mendapatkan jaminan tersebut dia tidak penuhi, ya sudah akan diminta kembali kan gitu. Maka jangan sampai Allah itu menuntut kembali jaminan yang sudah diberikan. Karena kalau orang sudah dituntut kembali jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu tanda keburukan untuknya, dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan masih banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah keutamaan atau fadilah baik salat subuh atau salat asar dan juga salat-salat yang lain. Tapi banyak yang menjelaskan dua salat ini, subuh dan asar. Itu rata-rata manusia banyak yang menyepelekan. Sehingga lihat saja, yang namanya masjid musalla itu paling kosong di dua waktu tersebut, asar dan subuh. Kecuali orang-orang yang memang mereka itu benar-benar istilahnya berusaha untuk memanfaatkan kesempatan hidup di dunia ini, maka dia subuh pun tetap jalani. Tapi banyak yang tidak. Ini tentang masalah salat yang tadi sudah diterangkan bagaimana imbasnya atau bagaimana manfaatnya kalau orang itu menjaga salat tersebut, yaitu salat 5 waktu ini. Sekarang ibadah yang kedua, shaum. Ibadah yang tujuannya untuk mengatur waktu adalah siam, puasa. Puasa juga sama ini. Ini termasuk ibadah jasmaniyah, ya, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita, yaitu shaum, siam. Allah mengatakan tentang puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Puasa itu ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Jadi puasa itu cuma ayyaman ma'dudat. Maksudnya hari-hari tertentu. Maksudnya pertama, puasa itu tidak banyak waktunya karena ma'dud gitu ya. Sesuatu yang sudah tertentu, sesuatu yang sudah dibilang, berarti tidak banyak. Itu pertama. Yang kedua, ayyaman ma'dudat di sini maksudnya ma'dud, tertentu, supaya orang itu teratur gitu maksudnya. Ini ada maksud dari kalimat ayyaman ma'dudat. Puasa itu di hari-hari yang tertentu. Pertama, supaya orang meyakini puasa Ramadan itu waktunya sebentar gitu. Kalau orang itu merasa Ramadan itu lama, itu nanti dia tertekan. Kan banyak di antara kita ya. Apalagi sekarang sudah mulai tersebar di medsos gitu tentang Ramadan berapa hari lagi. Ada sok-sokan. Ramadan kurang sekian hari lagi, Ramadan kurang sekian hari lagi. Begitu datang, kelenger dia.
Kelihatannya sih begitu luar biasa, menghitung hari Ramadan mulai dari 100 ini. Ramadan kurang 100 hari. Nanti hari berikutnya Ramadan kurang sekian puluh hari. Terus gitu. Kalau dia itu menghadapinya dengan niat yang benar, ya, imanan wahtisaban, maka insya Allah semoga dia dimudahkan. Landasinya itu imanan wahtisaban, dan juga dengan senang gembira. Karena banyak orang itu ketika menghadapinya dengan sedih. Besok Ramadan, gimana anak saya? Ini misalnya yang menyusui, kan mungkin seperti itu, Bu, ya. Ini besok gimana, yang hamil gimana, yang menyusui bagaimana, macam-macam. Yang bahkan sudah dipikirkan baju barunya. Jauh-jauh sebelumnya, kan gitu. Padahal ayyam ma'dudat, hari-hari yang tertentu, gak banyak gitu. Dan maksudnya juga supaya orang itu teratur ini. Yaitu dilakukan di bulan yang sudah Allah tetapkan, bulan Ramadan. Tidak di bulan yang lain, supaya orang itu teratur. Kan begitu, dalam setahun dia bisa mengatur dengan baik urusan hidupnya. Apalagi setelah Ramadan nanti juga ada yang lain, sebelum Ramadan juga ada yang lain, kan gitu. Yang Allah tekankan masalah Ramadan ini dalam surat Al-Baqarah. Baik di ayat 184 tadi, juga 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum, kata Allah. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Maka barang siapa menyaksikan atau mendapati di antara kalian bulan tersebut, bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak bisa Ramadan itu sekarang aja Pak ya dicicil, ya nggak bisa. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia nggak bisa, nanti bisa dilakukan di hari-hari yang lain. Makanya Allah masih melanjutkan, ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia boleh menggantinya dengan hitungan yang sama di hari-hari yang lain. Ketika pas Ramadan ternyata dia sakit atau safar, atau mungkin karena urusan yang lain. Ini tentang puasa, saum atau siam. Lihat tentang haji. Haji juga sama. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 tentang haji, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang maklum. Yaitu 3 bulan nih. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini disebut Ashhurul Hajj. Maksudnya berarti Syawal bisa haji. Maksudnya kalau orang ingin memulai haji, niat haji itu sudah bisa mulai dari Syawal. Tapi nanti semua amaliyahnya akan ketemu di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Akan ketemu di sana. Makanya tanggal 10 dinamakan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar, yaitu Pak, berkumpulnya semua manusia yang menunaikan ibadah haji. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, Allah juga katakan wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Itu hari-hari yang ma'dudat, yang berbilang, yaitu 10 hari pertama. Karena itu termasuk induknya hari-hari. Ini masalah haji sudah ditetapkan oleh Allah. Supaya orang juga akan mengatur. Misalnya begini Bu, ini misal Bu. Ada di antara panjenengan Bu, barangkali yang sudah misalnya dapat panggilan untuk tahun ini berangkat. Kan dia akan persiapan. Ya, karena Pak, bulan haji itu sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu nanti di bulan Dzulhijjah. Berarti orang sudah persiapan dulu. Nah, itulah
Karena urusan haji sudah ditetapkan, orang itu juga akan berusaha ancang-ancang. Untuk yang punya bisnis bagaimana, yang punya hutang bagaimana, kan gitu. Itu teratur orang jadinya. Oh, besok mau haji, berarti orang itu kalau punya hutang segeralah lunasi hutangnya. Atau mungkin hutang-hutang yang lain, kan gitu. Dan mungkin karena belum fokus misalnya urusan ibadah, berusaha untuk fokus biar nanti di sana juga fokus, kan gitu. Kalau sekarang di sini sudah nggak fokus, nanti di sana juga sama nggak fokus. Itu haji ternyata punya pengaruh yang baik, sehingga waktunya pun sudah ditetapkan oleh Allah. Zikir juga sama nih. Ini ibadah yang keempat. Tadi sholat sudah, puasa, haji. Sekarang zikir. Zikir itu juga waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada zikir-zikir yang dilakukan dalam ibadah, ada zikir-zikir yang dilakukan sesudah ibadah, bahkan ada zikir-zikir ketika orang itu beraktivitas. Ada zikir-zikir yang ada dalam ibadah. Ketika ibadah tentu jelas banyak zikir-zikirnya seperti ibadah sholat, di dalamnya isinya adalah zikir. Dan itu sudah ditentukan. Kemudian juga sesudah selesai dari ibadah itu juga banyak. Sesudah sholat 5 waktu, sesudah melakukan ibadah-ibadah yang lain, ada zikir-zikir yang memang sudah ditentukan, bahkan sampai bilangannya juga ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya misalnya habis sholat. Habis sholat yang terbaik apa? Zikir. Orang begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka yang terbaik apa itu? Zikir. Karena Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا. Jika kalian telah menyelesaikan salat, zikir di situ. فَاذْكُرُوا, zikirlah kepada Allah. Itu ibadah terbaik sesudah salat. Karena Allah perintahkan. Bukan yang lain. Bukan baca Quran, bukan. Meskipun baca Quran termasuk zikir, tetapi karena Rasulullah SAW memberikan bimbingan, contoh berupa zikir-zikir yang sudah Nabi jelaskan, ya kita lakukan. Meskipun doa juga bisa, boleh, tetapi yang tepat zikir dulu sebelum yang lain. Dengan zikir yang sudah Nabi SAW tentukan. Ya seperti istighfar. Kenapa istighfar dulu sih kan gitu ya? Meskipun ada riwayat Allahu Akbar dalam riwayat Bukhari, tetapi para ulama mentakwil hadis tersebut atau istilahnya menafsirkan hadis tentang selesainya salat Nabi itu diketahui dengan takbir. Maksudnya yaitu diantara zikir sesudah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu di situ ada takbir juga. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dan terus seperti itu. Tapi intinya istighfar dulu. Karena kita menyadari, begitu kita selesai dari sholat kita, banyak dosa-dosa kita dalam sholat. Banyak kekurangan, makanya kita beristighfar. Astagfirullah, 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 kan gitu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan zikir itu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Fa'idha afattum min arafat fadkurullaha indal masy'aril haram. Jika kalian itu sudah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah ketika berada di Masy'aril Haram. Ini bagi jamaah haji yang bertolak dari Arafah sesudah terbenam matahari. Kan mereka dari terbenam matahari ketika di Arafah, terus mereka menuju Musdalifah. Nah, di situ Masy'aril Haram. Banyak berzikir. Ya. Allah Ta'ala menyatakan tentang masalah tasbih yang maksudnya sebagaimana makna bertasbih itu sendiri, atau kadang juga tasbih itu juga diartikan sebagai sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tasbih itu bagusnya dikerjakan di pagi hari, sore hari. Allah mengatakan wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Bertasbih di sore hari dan di pagi hari. Berarti maksudnya kita itu dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, yaitu zikir-zikir di sini
di pagi hari, sore hari. Makanya dalam zikir pagi petang kita itu perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan ya wasabbih bil asyi wal ibkar, dan juga ayat-ayat yang lain. Kemudian juga secara khusus juga masalah zikir yaitu istighfar. Kapan ini dilakukan? Maka Allah menyatakan secara khusus istighfar itu di waktu sahur. Allah memuji orang-orang yang beriman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahar, yaitu waktu menjelang subuh. Itu perbanyak istighfar. Meskipun istighfar juga bisa dilakukan kapan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sini tadi untuk tasbih pagi hari, sore hari gitu. Makanya banyak ya baca subhanallah dan seterusnya kan itu. Subhanallah wa bihamdi dan seterusnya. Termasuk di sini istighfar. Istighfar di waktu sahar sebelum subuh, banyak-banyak istighfar. Mungkin dengan sayyidul istighfar atau yang lain menjelang subuh. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi perintahkan secara khusus atau memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahar tadi. Serta juga ibadah-ibadah yang lain. Yang tadi di semua ayat-ayat yang ada itu menunjukkan pentingnya kita itu mengatur waktu. Baik waktu ibadah atau waktu bekerja, waktu makan, waktu beristirahat, dan juga waktu tidur juga. Itu seperti diatur dalam Islam itu. Karena tadi ibadah-ibadah itu tadi kita kerjakan pada waktunya, nanti otomatis waktu yang lain menyesuaikan. Waktu tidur yang banyak, ya setelah salat Isya kan gitu. Waktu beraktivitas ya dari pagi itu kan gitu. Dari setelah salat subuh, nah silakan beraktivitas untuk mencari maisha, mencari dunia. Lalu juga setelah asar misalnya di situ orang itu namanya waktu yang tadi kondisi dingin, maka di situ dia bisa beristirahat juga. Dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Intinya diambil dari ibadah-ibadah itu tadi yang sudah Allah tetapkan waktunya, bahwa struktur atau bingkai yang pokok untuk mengatur waktu adalah waktu-waktu sholat. Maksudnya itu tadi standar pokoknya ya. Untuk mengatur waktu-waktu yang lain yaitu sholat 5 waktu tersebut. Jadi alhamdulillah coba. Mengapa sholat 5 waktu itu dibagi oleh Allah seperti itu waktunya? Tidak langsung 5 waktu sekalian, tapi dibagi waktunya. Karena ternyata di situ fadilahnya luar biasa. Ketika orang itu habis sholat, apa yang didapatkan? Rasanya sejuk, rasanya semangat, dan ada sisi berkahnya sholat. Maka dari situ dia itu seperti menghadapi kehidupan yang baru. Jadi orang habis sholat, dia akan sejuk sudah hatinya. Ya, dari segi jasmaninya juga sudah mau ada istirahat di situ. Maka dari situ dia seperti menghadapi kehidupan baru lagi. Nanti sholat lagi seperti di refresh lagi kan gitu. Di refresh lagi, fresh kembali sesudah sholat. Dan terus seperti itu, 5 waktu. Atau dengan kata lain dibersihkan. Seperti kita itu, seperti digambarkan oleh Nabi, orang yang sholat 5 waktu itu seperti di depan rumahnya ada sungai. Ya. Kata Nabi SAW, Aro'aita biba bi ahadikum nahar. Bagaimana pendapatmu jika di depan rumah kalian ada sungai, yang dari sungai itu orang mandi 5 kali? Tentunya akan bersih dari dosa-dosanya, dan dia fresh kembali gitu. Kenapa? Mandi sejuk kan gitu. Maka dia akan fresh kembali, sehingga aktivitas-aktivitas yang lain itu akan terasa nikmat. Makanya sholat itu benar-benar harus kita jaga. Karena tadi menjadi amalan
yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti menentukan amalan-amalan yang lain, juga menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah jika dikerjakan pada waktunya. Sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah, atau ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, yang paling pertama kali as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah sebelum yang lain. Sebelum berbakti kepada kedua orang tua, sebelum berjihad di jalan Allah, salat dulu. Karena ternyata luar biasa, manfaatnya sangat besar. Nah, sekarang sedikit memulai aktivitas pagi. Pagi-pagi seorang muslim bangun dari tidurnya, salat witir. Habis itu ketika terbit fajar, dia bisa qobliyah subuh atau salat sunnah fajar. Lalu salat subuh. Setelah itu banyak zikir-zikir. Kemudian sesudah salat subuh, ya, dia bisa manfaatkan sebentar untuk tetap duduk di tempat salatnya berzikir, baca Quran, atau mungkin aktivitas yang lain gitu ya. Terus sampai matahari terbit, baru setelah terbit lakukan aktivitas duniawi. Kelihatannya banyak waktu, barangkali orang kalau sekarang habis subuh lalu dia misalnya di tempat sholatnya terus, udah ngapain kan gitu ya. Padahal justru itu makanan yang paling kuat untuk rohaninya menghadapi berbagai macam hiruk pikuknya dunia. Itu dia butuh suplemen yang kuat di sini. Sebelum subuh sesudah subuh dia tetap berada di tempat sholatnya, banyak zikir di situ. Itu makanan rohani dia untuk menghadapi berbagai hal yang nanti akan menekan kejiwaannya. Dan juga di situ ada sisi keberkahan. Coba lihat aktivitas orang di Timur Tengah. Mereka itu kalau kerja, ya sudah siang gitu, jam 8, jam 9 baru bekerja. Tapi ternyata mereka itu makmur. Ya, kerjanya itu nggak banyak gitu. Karena memang mereka gunakan waktu pagi itu untuk banyak bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu baru beraktivitas. Lalu salat duhur, kemudian salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat-salat yang lain. Insya Allah itu semua akan bisa mendorong kita untuk bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Sedangkan sebaliknya, kalau orang itu menyia-nyiakan waktu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia, dan manusia itu ada waktu-waktu di mana yang cocok bagi dia. Misalnya waktu malam untuk apa? Allah jadikan waktu malam untuk istirahat. Di ayat yang sudah kita baca kemarin, surat Al-Furqan ayat yang 47. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian waktu malam sebagai pakaian dan tidur sebagai istirahat, dan waktu siang untuk beraktivitas, mencari maisha. Itu yang ideal di situ. Meskipun kadang kemarin sudah kita terangkan, kadang orang punya pekerjaan yang dilakukan malam terus misalnya. Tapi fitrahnya manusia itu istirahatnya ketika tidur yang paling nyaman. Kemudian waktu siang untuk mencari maisha. Waktu malam supaya dia bisa terhindar dari hiruk pikuknya manusia, ya. Dia itu bisa tertutup dari manusia. Itu waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Meskipun kadang tadi ada beberapa orang mungkin yang mereka harus justru waktu malam digunakan untuk begadang karena mungkin cari maisahnya malam hari. Tapi kalau ditinjau dari sisi pengaruh untuk kesehatannya, jasmaninya, akalnya, kejiwaannya, itu waktu-waktu yang memang sudah Allah tetapkan untuk itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Insyaallah pembahasan berikutnya tentang salamatul qalbi, tentang selamatnya hati atau keselamatan hati. Ini pembahasan untuk yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.